Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1112 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan menampilkan Gorosei Nusjuro telah selesai menumbangkan semua pasifista yang ada di Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, sejak awal kedatangan Gorosei yang satu itu, dia memang langsung berpindah dari mode full monster ke mode hybrid, lalu dengan cepat berlari dan menebas setiap pasifista yang dia temui. Dalam melakukan hal tersebut, Nusjuro memakai teknik tebasan beku untuk membuat para pasifista itu berhenti berfungsi. Sepertinya, tebasan beku dilakukan untuk mencegah kerugian finansial yang lebih besar bagi pemerintah dunia. Jadi, Nusjuro tidak menghancurkan total para pasifista itu, melainkan dia hanya menghentikan pergerakan mereka, dan mungkin nanti para pasifista tersebut bisa diperbaiki untuk digunakan kembali. Melakukan pencegahan kerugian yang lebih parah tentu hal yang wajar untuk dilakukan oleh Nusjuro, sebab dia menjabat sebagai warrior guard bidang finansial. Sekarang ini, berhubung semua pasifista sudah dilumpuhkan, maka kekuatan tempur di kubu Luffy menjadi berkurang. Sebab sebelumnya para pasifista itu membantu mereka atas perintah Bonnie. Aksi Nusjuro benar-benar cepat dan efektif. Dia menumbangkan semua pasifista tanpa kesulitan sama sekali, yang mana hal tersebut dengan jelas membuktikan kualitas kekuatan yang dia miliki. Berpindah ke Labo Pes, di sana ada Gorosei Mars yang bertanya kepada Yor di mana ruangan yang ada di video siaran Vegapunk berada. Mars ingin menghentikan siaran tersebut dan dia menduga sumber siaran itu berada di ruangan yang sama seperti yang ditampilkan dalam video. Ruangan yang ada dalam video itu merupakan ruangan monitor dan York pun menuntun Mars menuju ke tempat di mana ruangan tersebut berada. Begitu tiba di sana, tanpa berlama-lama, Mars segera menghancurkan tempat itu. Dia tidak bisa menunggu lama karena video Vegapunk akan segera membongkar rahasia kebenaran dunia kepada publik. Hal itu tentu harus cepat dicegah oleh pemerintah dunia. Namun, setelah Mars menghancurkan ruangan monitor, ternyata video Vegapunk masih tetap tersiar. Dengan kata lain, sumber dari siaran itu bukan di sana. Memang bukan hal mudah untuk menemukan sumber siaran Vegapunk, karena sang ilmuwan itu pasti telah melakukan persiapan dengan hati-hati dan matang. Setelah menghancurkan ruangan monitor, Mars mendengar adanya suara, sehingga Mars pun dengan cepat pergi ke sumber suara itu. Kemudian, diperlihatkan di tempat lain ada pertarungan antara Luffy melawan Gorosei Jupiter. Para Gorosei terus mengejar dan menghadang dengan berbagai cara. Mereka tidak ingin membiarkan Luffy, sang Yonko pengguna buah iblis legendaris itu, lolos begitu saja. Gorosei menggunakan kemampuan-kemampuan mereka untuk menghentikan Luffy di pulau masa depan itu. Maka, mau tidak mau, Luffy pun harus melawan balik dan kembali terlibat pertarungan melawan mereka. Gorosei Jupiter merupakan pengguna kekuatan Sandworm, yang mana seperti yang bisa kita lihat, dia berubah menjadi monster cacing. Kemampuan yang dia miliki pun sangat kuat dan merepotkan. Luffy juga tidak punya pengetahuan tentang kekuatan Gorosei, karena baru kali ini dia melawan mereka. Selain melawan Jupiter, Luffy pun harus menghadapi Gorosei Warkuri, sang Gorosei pemilik kekuatan Houki alias yokai babi hutan yang buas. Si topi jerami itu mencoba untuk melancarkan serangan kepada Gorosei Warkuri, tapi Luffy malah terluka. Memang sama sekali bukan hal mudah untuk menghadapi para Gorosei. Pertarungan di Pulau Egghead itu merupakan tantangan besar bagi Luffy. Namun, seperti yang kita tahu, semakin Luffy terdesak, maka itu akan memicu kekuatan baru Luffy. Contohnya, saat melawan Katakuri, Luffy terpojok oleh Katakuri, tapi pada akhirnya Luffy bisa menggunakan Kenbun Shakuhaki tingkat tinggi, sehingga dia pun bisa membaca sedikit masa depan seperti Katakuri. Jadi, pada pertarungan melawan Gorosei ini, Luffy juga akan membangkitkan kekuatan baru, dan tentu ini masih berhubungan dengan Gear 5, Nika, dan Joy Boy.
Beralih ke tempat lain, lokasi di mana Jewelry Bonnie berada sekarang ditampilkan. Di sana, dia sedang bertarung melawan Angkatan Laut. Kemungkinan besar yang Bonnie lawan adalah Vice Admiral, sebab seperti yang kita tahu, para Vice Admiral memang menjadikan Bonnie sebagai target utama mereka, karena mereka sudah tahu bahwa gadis itu merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam memerintah Pasifista. Tentu Angkatan Laut tidak bisa membiarkan hal tersebut. Mereka berniat untuk menghabisi Bonnie di Pulau Egghead. Walaupun para Vice Admiral itu cukup kuat, tapi potensi Bonnie bisa lolos dari mereka sebenarnya cukup besar. Namun tiba-tiba ada masalah yang sangat mengerikan di sana. Gorosei Nusjuro muncul di tempat Bonnie usai dia menumbangkan semua Pasifista. Kedatangan dari Nusjuro tentu merupakan petaka bagi Bonnie dan yang lain di tempat tersebut. Gorosei itu memiliki kekuatan, kecepatan, dan keahlian bertarung yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia menguasai kekuatan Bakotsu, yokai skeleton kuda yang menyeramkan. Haki yang dimiliki oleh Nusjuro pun sangat besar, sama seperti para Gorosei lain. Maka sangat jelas bahwa keadaan Bonnie sekarang ini benar-benar berada dalam bahaya besar. Sementara itu, Gorosei Mars kembali diperlihatkan. Dia telah mencapai Pang Record alias otak besar Vegapunk yang berada di puncak Labopes. Di sana, Mars berkata bahwa Vegapunk tidak beruntung. Namun, setelah mengatakan hal itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Mars sehingga dia pun melihat ke bagian atas. Sayangnya, dari bocoran yang ada, belum terungkap apa atau siapa yang dilihat oleh Mars di atas itu. Tapi, ada beberapa dugaan mengenai siapa yang Mars lihat. Yang paling memungkinkan itu adalah robot kuno yang sedang terbang atau melompat tinggi. Berhubung sang robot telah bangkit dalam chapter lalu, maka tak aneh bila dia mulai beraksi dalam chapter terbaru ini. Dia akan memperlihatkan kekuatan besar yang dia miliki. Atau kemungkinan lain yang Mars lihat merupakan salah satu dari kru Luffy, antara Zoro atau Sanji. Namun, ada juga kemungkinan berbeda yang lebih menarik, bahwa yang Mars lihat itu merupakan karakter lain yang muncul di Pulau Egghead. Entah siapapun yang dilihat oleh Gorosei tersebut, yang pasti keadaan di sana akan semakin panas dan menarik. Sebenarnya, pasti banyak yang berharap Dragon yang datang, namun jarak antara Kamabaka dan Egghead terbilang sangat jauh, dan pada chapter lalu pun, Dragon diperlihatkan masih di Pulau Kamabaka. Jadi, agak mustahil Dragon bisa muncul di Egghead dalam beberapa menit saja. Kecuali dia bisa teleportasi seperti para Gorosei. Jadi, kemungkinan Dragon datang sangat kecil, dan yang dilihat oleh Mars di atas antara robot kuno, Zoro, atau Sanji. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.